Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dalam Renungan Kristen. Hari ini pembahasan kita tentang setan-setan pun takluk kepada Yesus yang terambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Tapi saya akan baca sampai ayat 32 dulu. Begini firman Tuhan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Blessed people, kisah ini dapat kita baca lebih lengkap lagi dengan membaca Injil Markus dan Lukas tentang kisah yang sama. Nah, dari cerita ini kita mendapati fakta bahwa orang yang dirasuk setan itu, yang pertama, mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Markus dan Lukas mencatat bahwa mereka dapat memutuskan rantai yang mengikat tubuh mereka. Yang kedua, mereka ini tersiksa dan menderita secara fisik. Mereka melukai diri mereka, tetapi mereka tidak merasa sakit tentunya. Nah, itu sebabnya mereka dikatakan sangat berbahaya, punya kekuatan yang luar biasa, dan kelihatan dapat menyiksa diri sendiri, apalagi berhadapan dengan orang lain, tentu berbahaya. Yang ketiga, tersiksa batinnya, sehingga mereka terisolir hidupnya. Dikatakan mereka tinggal di pekuburan, mereka tidak tinggal dalam rumahnya, bahkan mereka terusir dari kampungnya. Yang keempat, rusaknya kesadaran moral sehingga mereka telanjang. Jadi mereka ini sebetulnya bisa dikategorikan juga orang gila, tetapi penyebabnya beda. Orang yang gila karena faktor psikologi, kejiwaan, tetapi mereka berdua ini menjadi tidak waras atau gila karena dirasuk setan. Berbeda, saudara yang kasih. Nah, bukti bahwa setan-setan takluk kepada Yesus. Yang pertama, mereka menemui Yesus dan menyembahnya. Ini dicatat oleh Markus pasal 5 ayat yang ke-6. Bahwa mereka mengenali siapa yang datang ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka secara spontan langsung sujud menyembah. Karena roh dapat mengenali roh. Roh setan dapat mengenali roh yang datang dalam wujud Yesus itu. Yang kedua, mereka mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Matius pasal 8 ini dikatakan anak Allah saja, tetapi Markus pasal 5 ayat yang ke-7 dan Lukas 8 ayat 28 mengatakan lebih lengkap bahwa setan-setan mengakui Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Ironis dengan para murid di cerita sebelumnya tentang angin badai, angin ribut di danau yang dihardik oleh Yesus itu, para murid tidak mengenali Yesus dan tidak dapat mengakui bahwa Yesus anak Allah yang maha tinggi, yang berkuasa atas alam. Nah, yang ketiga, mereka memohon agar Yesus tidak menyiksa mereka sebelum waktunya, karena memang ada waktunya mereka akan dihukum untuk selamanya. Yang keempat, mereka pindah ke babi-babi setelah diizinkan oleh Yesus. Jadi mereka tahu bahwa mereka tidak akan lama merasuki kedua orang ini karena mereka tahu Yesus akan melepaskan orang-orang ini. Jadi mereka minta pindah ke babi-babi karena babi adalah binatang yang haram dan najis bagi orang Yahudi. Nah, dengan demikian Injil menyatakan bahwa yang pertama, manusia itu lemah dan bisa dirasuk setan. Yang kedua, setan itu berkuasa namun terbatas. Ini banyak mereka, saudara. Markus dan Lukas mencatat
mereka bernama legion karena banyak banget. Yang ketiga, Yesus anak Allah yang maha tinggi yang berkuasa untuk membebaskan manusia dari ikatan setan. Jadi setan punya kuasa namun terbatas. Yesus anak Allah yang maha tinggi, maha kuasa, dan tak terbatas kuasanya. Jadi setan tahu bahwa sosok manusia Yesus yang datang adalah Allah yang melepaskan, sehingga mereka harus pergi. Nah, blessed people yang terkasih, bahwa di sini kita juga dapat mengambil pelajaran dari orang-orang yang menolak Yesus. Jadi ketika orang-orang Gadara ini melihat apa yang terjadi, mereka pulang ke kampungnya, balik membawa warga yang lain, mereka merasa dirugikan, dan akhirnya mereka menolak Yesus. Tetapi yang terjadi kepada orang-orang yang telah dilepaskan Yesus, dikatakan mereka ingin menyertai Yesus dalam perjalanannya. Ya, namun Yesus kemudian menolak. Dia bilang, kalian mendingan pulang kampung dan bersaksi. Itu tercatat dalam Markus pasal 5 ayat 18 dan 19, juga Lukas 8 ayat 38 dan 39 bagian A. Dan orang itu pun taat dan pergi bersaksi tentang Yesus. Jadi justru mereka menjadi penginjil. Tadinya gak waras, setelah dilepaskan mereka menjadi waras dan berpakaian. Lalu kemudian akhirnya mereka melayani Tuhan. Mereka bersaksi tentang Kristus dan karyanya. Haleluya. Bagaimana dengan blessed people? Ketika kita sudah dimerdekakan dari hidup yang berdosa, apakah kita seperti para mantan orang yang dirasuk setan ini, ataukah kita seperti para penduduk Gadara yang lebih mencintai babi-babi mereka daripada mencintai sesama mereka yang terikat? Apa yang kita akan lakukan ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa? Apakah kita akan melayani Tuhan dan sesama, ataukah kita lebih mencintai dunia dan kesenangannya? Selamat merenungkan, dan Tuhan Yesus memberkatimu. Tuhan Yesus mengasihimu.